Ustaz, bagaimana hukumnya kalau khotib bacaan Al-Qur'annya payah? Iya, saya pernah mendapat kiriman rekaman karena untuk khotib suatu masjid yang saya ada di situ, masjid sangat besar, masjid internasional. Khotibnya untuk menunjuk khotib itu ditunjukkan kepada saya rekamannya. Itu profesor, doktor, ya, dosen, guru besar, khutbahnya bagus, ya katakanlah isinya pantas lah, tapi Al-Qur'annya payah. Wis membaca 10 kalimat yang salah 11. Wis al-haq, misalnya membaca al-haq itu al-haq, wis hampir semua kalimat salah. Begini ini tidak boleh. Ceramah boleh, tapi khutbah Jumat, khutbah Aid misalnya, oh tidak boleh. Khotib itu syaratnya sama dengan imam. Apa? Qur'annya harus baik dan benar. Maka agak aneh di Indonesia ini, mohon maaf ya, ini wis kadung ya apa ya? Wis kadung. Apa kadung ini? Oh ya, sudah terlanjur. Pokoknya enek wong intelek khutbah. Jangan. Sebab pada dasarnya berulang kali saya sampaikan, khotib itu ya imam. Artinya khotib itu ya harus orang yang berhak menjadi imam, memenuhi syarat untuk menjadi imam. Apa menjadi imam? Syarat ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam satu kaum itu yang paling bagus bacaannya, bacaan Al-Qur'annya. Itu sabda Nabi, itu syarat dari Nabi, hadisnya sahih sekali. Jadi menjadi takmir itu yang menentukan, takmir masjid yang menentukan syaratnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18 itu. Untuk menjadi imam yang menentukan syaratnya Rasul SAW langsung, bukan ijtihad ulama. Saking pentingnya takmir dan saking pentingnya imam. Jadi saya menghimbau kepada semua takmir masjid, tolonglah dievaluasi lagi. Kalau untuk diundang ceramah, oh bebas, siapapun bebas. Tapi kalau untuk khutbah supaya jumatannya sah, jumatannya tidak batal, jangan khotib yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam. Bacaan Al-Qur'annya. Dan usahakan kalau sudah khotib ya imam. Sejarah puluhan tahun bahkan ratusan tahun hanya ada di Indonesia ini kok. Sebab Jumatan di banyak tempat kok, banyak negara, bukan banyak tempat, banyak negara. Di banyak negara ya Indonesia ini yang khotibnya dengan imamnya sendiri. Ya nak imamnya teteh gak apa-apa, nek gak teteh apa-apa ya. Dan kalau ndak teteh Al-Qur'annya ya jangan diminta khutbah. Sebab khutbah itu syarat sahnya atau rukun, bahkan rukunnya Jumatan. Khutbah itu rukunnya Jumatan. Khutbahnya ndak sah, maka Jumatannya ndak sah. Kalau Jumatannya ndak sah, maka harus sholat zuhur semuanya. Bahkan kemarin saya sampaikan di mana ya? Apa di sini? Oh bukan. Pokoknya ada di satu tempat saya katakan, saya khutbah saya lama-lama, saya perlama karena nunggu supaya jamaah sudah datang semuanya. Mengapa? Karena saya ikut pendapat yang menyatakan bahwa orang Jumatan yang tidak menangi khutbah maka dia wajib sholat zuhur. Tak ulangi lagi supaya gak akeh sing keri. Saiki kan modusnya keri tuh. Akeh sing keri. Apanya kene ya? Jumat kemarin ya saya sampaikan. Pokoknya orang Jumatan kok tidak menangi khutbah, maka dia berarti hanya 2 rakaat. 2 rakaat ini tidak bisa menggantikan zuhur. Mengapa? Sebab zuhur itu 4 rakaat. Lah yang 2 khutbatain, 2 khutbah. Innal khutbataini yaqum maqamal rak'ataini minadz-zuhri. 2 khutbah itu menduduki atau menggantikan kedudukan 2 rakaatnya zuhur. Loh Ustaz lah, misalnya tidak ketinggalan menangi tapi tidur, ya yang penting menangi, ya. Atau menangi tapi tidak paham. Kalau di Arab kan banyak jamaah haji, jamaah umroh kan tidak paham. Yang penting menangi. Apa menangi gitu mas?
Menangi apa mas? Apa? Mendapati gak wis pokoke menangi wis. Apa menangi menyaksikan tuh nyekseni menangi. Nah, itu loh bahasa Jawa itu luas banget. Jadi sekali lagi ini penting saya kampanyekan supaya orang tidak leha-leha enak-enak Jumatan ngeri itu ya ngeri ya apa? Ketinggalan itu ngeri itu sengaja telat itu ketinggalan, nelat lah itu baru sama dengan ngeri. Jadi ini penting sekali, sudah bertahun-tahun ya. Saya itu khutbah Jumat itu sudah lebih 40 tahun. Saya sejak umur 20 tahun sudah khutbah Jumat gimana-mana di angkatan udara Malang itu dulu. Tapi belum pernah saya khutbah Jumat tidak ada yang ketinggalan, itu belum pernah. Selalu. Nah sekarang saya kampanyekan itu. Orang Jumatan kok tidak menangi khutbah, Jumatannya sah, tapi tidak berhak mendapatkan diskon zuhur atau dispensasi zuhur. Harus sholat zuhur. Uang ada kok Jumatannya sah, khutbah dapat, tapi tetap sholat zuhur ada kok. Bunga itu, Komarudin Bunga, kemudian juga Siddiqiyah Ploso itu tetap sholat zuhur. Tapi jumhur ulama memang tidak. Dulu Imam Syafi'i juga begitu. Di waktu di Baghdad menyatakan bahwa orang Jumatan itu tidak bisa menghapus zuhur. Jumatan ya Jumatan, zuhur ya zuhur. Tapi setelah pindah ke Kairo, beliau berubah pendapat. Qaul jadid namanya, yang Jumatan boleh atau bukan boleh, tidak usah sholat zuhur karena Jumatan itu bisa menggantikan zuhur. Tapi Jumatan disebut Jumatan itu bukan sholat saja. Jumatan itu khutbah dan sholat. Nek adhannya gak menangi gak apa-apa adhannya, tapi khutbahnya harus menangi. Oke lah menangi misalnya ya mendapati mas ya, yang pas ya, mendapati khutbah misalnya agak akhir tidak apa-apa. Tapi nek tinggal khutbah dua, kan khutbah itu dua toh, yang dia datang waktu khutbah dua ya itu tidak berhak juga. Wong yang bisa menempati 2 rakaatnya zuhur itu ya 2 khutbah kok. Dan untuk siji berarti 3 rakaat kira-kira. 1 khutbah plus 2 rakaat berarti 3 ya, harus sholat zuhur. Wah lah saya sudah kadung dulu gitu ya, sudahlah afallahu amma salaf, wes pecut diceplakno, wes kepacut diapakno. Dalile itu dalile. Ya sudahlah afallahu amma salaf itu kalau bahasa agamanya, bahasa Al-Qur'annya. Allah SWT memaafkan apa yang sudah berlalu, ya sudahlah. Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang harus diperbaiki. Kita ini hidup ini terbatas, kita tidak tahu akhirnya sampai kapan, tapi ada kesempatan untuk memperbaiki, perbaikilah. Itu namanya taubat ya, kembali kepada Allah SWT. Baik.